Kan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Lo kamu udah pinter, tumben udah pinter. Alam raya ini milik Allah, dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya, apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu kuwi sapa? Nak maji jalan yang tumbuh swarga lho kudu iku sing swargane mbahmu tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Prioritas muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya. Kowe tapi ya betul sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalahnya tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan Ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas saya, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh ra Islam. Nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi, dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Tenan ora gitu. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa.
Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dan Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan ada orang nakal itu, mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Telah punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun, itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa kula. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antul qiyah wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu go jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Firaun tuh mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Firaun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jari buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal dia enggak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun, wah, mesti harus kenal suwi, mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan mawon. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafirul yatim meskipun enggak istighfar. Kalau istighfar terus tapi medit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medit jelas nen rokok aku roh. Terus jelas. Al-bakhilu qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baidun minan nar. Nah al-bakhil baidun minallah, baidun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi wong medit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafirul yatim kahataini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebakitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mulane jendur aku sebab jangan istighfar. Aku sing istighfar is akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no.
Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Koman fis samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren apa makhluk-makhluk apa? Keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir. Karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah dia, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum dalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah sangking alladzina tofaina. Mulane ngaji sing tenanan. Kowe ora usah anut khawarit. Khawarit ku apa ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah yo apa-apaan. Loh saya juga mangkel be wong dalim. Semua orang soleh mangkel be wong dalim, tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada qisas, ada had. Ada hadul qadzaf, hadus sariko, ya hukuman saja, tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia, meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang nggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa, makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu-lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini, ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini, jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Mau numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Jika yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik, tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim mas malam 12. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa?
29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih sudah difitnah itu. Cara Gus Bak, ya cara Gus Bak, cara Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoyo ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Mergo segoro kidul langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin ndok gunung wis kesel dadi ora sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul. Segoro kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbak dawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku seneng wong bodho. Kowe enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling, ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam kok do kumat. Umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jari orang alim tadi, itu orang umat Islamku. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah, ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu, kata Rasulullah, syarrul khalqi wal khaliqa. Ela-ela makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu, misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Ya misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia.
Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum, asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu nggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye? Ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat ora niteni sitok-sitok itu paham ta ora iki. Malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran, kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki, ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji, terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting ya niat ngaji ku hiburan, alternatif di bangling omah sumpah ngadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale anggere melok nimbrung sah. Enak loh. Nah, ya alhamdulillah. Sauni-unimu. Jadi agama itu pokoknya jangan kulino merubah kestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia, meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta Mas. Jasa napa? Jasa. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wae wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Mulai malah goblok. Kalau nggak malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi ini suaranya diangkat lagi dari yang mau. Turunkan pada malam. Itu berbarengan dengan malam. Tapi sama imani biasa lah, ini fitnah, nah biasa. Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah, ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Di Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dan banyak ayat turun Al-Mi'raj misalnya. Ayat Al-Mi'raj turun bulan apa? Recep kan? Ngaji curah hatam bertanggal. Jadi Quran itu tidak hanya turun di makanya saya itu kan biasa
Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat sing bagian panitia itu dan jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka mengalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang saya mengalami Lailatul Qadar kulalailah. Karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dilirik semua artinya lah. Tapi tentu ada simbol kemerdekaan Indonesia itu dimulai juga. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah bendera tertentu sudah lama dimerdekakan karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ora iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya. Alhamdulillah. Ayo kok pinter aku ya. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor. Wah, kalau semoga goblok baru kawan karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya ada takabur ya. Saya akan kecelok wong alim berata takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jeneng? Naik jambian 17 Agustus apa? Gara-gara Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa ya di atas kira. Kalau di sini berapa nilainya? Dialirkan uang kan 1 juta. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gitu. Cek goblok duit 1 juta jelipotan kayak gitu. Wong barang anyar kok dilakoni. Goblok banget kan dari Samelo. Tapi ya delok itu seneng. Tapi kon melo ora gelem. Duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Jadi wong alim wong wis ngerti nak angel maka ora usah melok barang angel. Berarti pinter gak wong goblok itu. Tak warai ya. Jadi wong alim itu angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya pulau ini udah tadi kok pinter kuwe bang. Karena kamu tahu ngalim itu angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti orang bodoh itu pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Harus respect. Orang bodoh itu apa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, mau jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Terus ngono ae. Jadi kadang-kadang dia sebab aku pintar. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes auni-unimu ngono tadi. Dan dia syukur nanti bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mohon terus. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min qablih. Alladzi rupane dan ahallana manggono sekolah dina kita darul muqamati en omah kang dadi hunian ini muqamati rumah sing dadi hunian min fadli krana anugerah Allah. Iku nonton bolak-balik ya. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak karena fadlnya Allah. Ya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang tidak pernah maksiat hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena tidak pernah maksiat taat. Tahu ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu gak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi ahli ibadah tadi protes katanya surga itu selamanya lama. Iya kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun. Umur kamu kan hanya 80 tahun ya berarti surga kamu 80 tahun dong karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Kata orang tadi ini pun Gusti kula Gusti fadolnya jangan gak aku kecewa dari. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti
Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadhole pangeran, bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran kok dadi mubalek ya ora. Ayo ngaku ae. Tuane delok buang dutan gede-gede sunah Rasul. Coba. Wabir suwi bareng sama nyaran sudah di mubalek. Banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa tetep soleh ya lagi gayane saya khusyuk. Saya numpak trail gaul. Untung rengono Harley gitu. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80. Terus kata Allah, tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadilah, anugerah saya. Makanya kita surga itu kabeh fadilah. Allana darul muqamati min fadli, bukan karena amal tapi memang min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadli Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas ya nama ayat ini alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalam jannah pun asobun apa kangelan ya ta'abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh na ing kita via fil jannah poluhu pun apa kerepotan iya untuk isi kepayaan menatapi sang repot li ada minta berisi karena orang anane mukallaf via ing dalam jannah suarga supaya enak tidak perlu terawih tidak perlu macam-macam semen kelon nabi hidadari sing nganggur-nganggur langsung soleh-soleh papan atas sesuai pengiran ya sesuai kelas masing-masing apa sesuai apa apa marah tuh apa ngalor gitu tuh apa anak itu jalan menaik wah saking sudah menek jalan alfa traiso numpak jadi numpak kan jadi templono juran wah gitu baru itu jalan apa anyar lucu ngono sing wayu tua genti naik tua saking sudah menek jalan serabo gak masalah ini suaraku aman loh. Wajib disani udah nyebut yang kedua atas UI kang anda bil awali maring yang awal kita seri kalau nyebut nabi nabi karena lalu dan apa mana nih repot lu gimana nih repot kalau di atas mau berarti bener-bener yang akhirat itu ya kalau repot sama banget waladina udah ngake kafir kang kafir ke waladina itu lagu yang berkecil ladina lalu dan nama pian rokok dan orang-orang kafir itu pasti masuk neraka lain maksudnya kafir dan dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka status sekarang kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita nggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kufar. Sebagian itu wa matu wa hum kufar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini nggak jelas. Makanya saya sebut ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang muslim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya ada mesti. Ya itu kalau atas nama agama, atas nama negara, memang kita lawan atas nama Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang yang mesti juga. Kita mereka husnul khotimah, kita ada. Makanya Allah berbilang waqulu linnasi apa husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir, lah bela dibaca wong Islam ayo males. Tapi menang ayo sembelah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Hanya ada penjahat mau membunuh istri kamu terbukti bolehkan Islam makanya ada ini kita tidak ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata salah itu kafir dalam konteks kita mau digarong orang atau istri kamu mau digarong ya kamu wajib itu tidak aktifan anil apa aktifan makanya nabi maksud tidak
kita orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumo luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak, misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa nanti bencinya sama Wahsy karena pembunuh saja bisa, tapi dia masih husnul khotimah. Sahabat yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah, kita tidak pernah tahu itu bagus karena menjadi diri menjadi tawa. Tawa itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya, ada ulama yang mau dididik santri atau masyarakat biar juga sama orang Burundi ya. Ada ulama yang nggak level dididik. Saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh bebas orang boleh. Kenapa? Sekian. Abdul bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia. Karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil matu. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur. Wah. Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawano. Kadang nyumet era gelem, ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina wae. Geng Cina kan bodoh kan. Kadang gini bang, kamu kok geng Cina kok. Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di nggak apa-apa, semua itu istihad, apa semua itu nggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak, karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu nggak mau salaman, bukan karena dia menolak salaman, dia takut kalau ada tradisi begitu orang dihidup bersombong, itu juga bahaya bagi yang dihidup. Tapi ya salaman tetap sunat, kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Tidak mau nabi ini dipakai keren apa nih soalnya jenis itu tinggi rokok aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, kok dong? Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang ya. Kalau juga punya rencana syukuran di surga, nanti tak undang. Dan enak kan gak usah biaya, undang pesta besar-besar. Karena seneng dugem-dugem ini kan orang maksiat. Sekolah gue babonmu, widadarimu gue. Kira kan widadari lah, gitu tuh. Kira rencana bro. Kira, bukan ketemu pulang. Nanti tak undang. Saya punya rencana, boleh sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang rawon, jadi ini rokok. Saya nak ngundang aku rawon video kelas sembrono. Dan aku rawon ning kelas wargamu rawon. Kata Salman Al Farisi gini, kamu tidak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat ya. Kata Salman Al Farisi, intakhaltul jannah fa ana karim wa intakhaltul nar fa ana lain. Jadi saking sopanya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja tidak mau. Tunggu dong ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga, Pak Ana Karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka, Pak Ana Laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulullah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada soal ada pati saya. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang pasti biasa pakai kursi ini dengan kalau saya dan kamu setara. Saya bisa aja minta kursi tinggi kayak ketua MK. Banyak kan ngaji nih rapati ngalem lagi kursi ring dhuwur santri neng misal gua ya nih kalau pinter-pinter lah. Sebelumnya kita be mananan di lakonan. Sing rasa apa modus. Ya tapi tidak suzon ya, tapi ono tenan wae. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umat Rasul. Ya, sudahlah, insya Allah.
harus dingel-ngel anak itu orang tuanya. Jika yang paling harus diganggu anaknya ya orang tua. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap dingel-ngel lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lesupak kalau ben mangan ya tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak ke Pandangan. Saya sampai sekarang sama anak saya kan. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngel anak. Ini kan gak fair, kita sebagai orang tuanya juga gak terima, kontribusi gak terima, orang lain disetak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji seberapa. Hubungan anak dengan pembantu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena kamu goblok. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep gitu ya, ini cerita saja. Kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Nah, itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu digugah. Artinya nyon sewu minta tonggo, pernah kulit bude yang kadang nyon sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan, terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan. Udah boleh nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat tinggalnya anak harusnya siapa coba? Orang tua. Itu mestinya pas dia turun juga ya santai lah, ini sudah tepat. Paling lama, yang lama itu sudah jajan minta lagi, nah, itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau di awali maroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak boleh. Paling minta yang ketiga atau empat lah itu baru mungkin. Sampai sekarang saya santri. Kalau mau keren-kerenan saya punya semua. Tapi itu kan nggak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Ini santri. Hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya kan. Ada hukumnya Allah ya orang tua. Anak-anak orang tua. Hukum liane gaweane manusia. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah orang ono santri kaum barang orang ono. Gaya-gaya nane mubalak ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Nggak ada dalam Quran, yang ada ya kuan bisaku Waalaikumsalam. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Baru orang lain itu wailah adina khawum. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Banyak mubalak sama anak. Oh cara sopan, kamu nang joko neng titi wong wedi aku. Anakku dia rasopan. Ya bapak dia rasopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anaknya sopan dia ini geremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak. Ada dosen wajar mahasiswanya dengan segala edukasi terbaik kemampuan terentang anaknya nggak salah. Ya gitu lah beda sendiri dulu. Ya gitu. Karena di kampus dekat gaji sampai anaknya itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah mengajari sholat, Hasan Husain diajarin sendiri, Jibril diajak ke masjid, diajarin. Jibril ya diberi hanya sebagai seorang anak, numbahin Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Pas mulio, masya Allah. I just wanna be happy.
susu sebenarnya rokok kan rugi bener. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran saja. Undang. Tapi daripada taman konangan nggak di situ mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang nggak usah ya. Takutnya nggak ada di situ. Mario ngenes tuh. Kecuali nggak ada di situ, malaikat nggak ada terus di kelas dengan mungkin di bawah ada. Alhamdulillah begitu nopo. Tapi nak sing situ itu nanti semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Nggak ada guys, kalau di kelas ini nggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya nggak mau, pengurus warga itu nggak bisa ini. Kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas negara. Ya jelas ya, jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawadhu, semuanya ada kumolu. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, orang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura dinamis maju. Tapi kalau orang Singapura gak gitu. Nah ini Indonesia ambil gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Karena aku nak ngomong ngono sok di Indonesia, kalau udah gue. Sampai Indonesia gak mutu gak ada di Timur Tengah, Subang semua. Kalau itu ngaji jutaan jadi dia wabak juga angel lah tapi uang lu angel terus kon biye biasa wae ngono dinan biasa ngaji wae turu mangan biasa dinula agama kita agamanya orang lugu dan hubungannya dengan Allah spesial kalau kita yakin hidup kita namun bergantung di Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu nifati Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi beda, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita ni'mal maula wa ni'man nasir. Itimannya sama Allah, jangan pada yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan des lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya dan Allah. Inna wa yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadim. Berarti kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak, kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil, dan digunjang gempa tetap selesai. Diundang pilih vaksin tetap. Makanya Allah selalu mengingatkan kita sama yang sifatu mulardo keidahiyah. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa lebih vaksin kata Allah. Karena bumi itu berarti potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat itu kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Hidup benar itu nikmat. Kalau bukan ada susah. Ngerti masalah sih yang pengeran Gusti Yesus. Jadi wae jenengan kita sosial. Jadi nak tahlilan itu ramai nih. Jiwa ini mal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya. Nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Ngomongin imal mola tapi gak gerutu. Selamat itu. Mengenai rakyat wali caranya ya. Jadi wiridane wae tapi rakyat jiwa ya gak boleh seperti. Tapi lumayan dibanding wirawali rawiridan karo-karuan. La yukdo alih muradan putus sapa alih ing atase ahlun nar dunya iklan mati saya mutu monggo iso dadi mati sapa ahlun nar pestari. Monggo iso istirahat sapa mati. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus menerus. Walau khofaf lan ora dendingan nopo antum saking ahlun nar min ada dia saking siksa
finnar torfata ini sak kedabe mripat jika kamu kono-kono kabeh kamat jadi tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nabi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bilya iklan ya dizi wan nilan Tuhan harus kita tidak yati tapi nama nakzi dari kana dizi kullaka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman dimanapun anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah, dan bisa menyongsong. Banyak kata-kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 again. One last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know.
happy